Coba deh bayangin, Anda mendedikasikan 2 dekade ya, 20 tahun hidup Anda untuk sebuah pencarian yang penuh banget sama perjuangan. Nah, cerita kali ini adalah tentang perjalanan panjang itu. Sebuah kisah yang puncaknya ada di sebuah permohonan maaf yang tulus dan sebuah penemuan baru. Ini cerita soal kehilangan, harapan, dan pada akhirnya mungkin sebuah penebusan. Bagian tersulit dari sebuah perjalanan adalah mengakui kelemahan. Nah, kata-kata ini nih intinya. Kita di sini nggak akan dengar cerita sukses yang mulus-mulus aja. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pengakuan yang jujur banget tentang perjuangan dan kesalahan di sepanjang jalan, sebuah kisah yang mungkin sulit, tapi rasanya sangat penting untuk diceritakan. Oke, jadi dari mana sih semua ini berawal? Kita bakal mundur jauh ke belakang, hampir 2 dekade lalu, ke sebuah keputusan berani yang ternyata akan membentuk sisa hidup sang narator dengan cara yang mungkin nggak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lini masa ini nunjukin kalau ini bukan keputusan iseng-iseng loh. Kita bicara soal komitmen yang membentang hampir 20 tahun. Bayangin, di tahun 2006, dia nekat terjun ke dunia yang sama sekali asing buat dia, modalnya cuma tekad, semangat belajar, dan sebuah keyakinan yang kuat banget. Jadi apa sih yang mendorong dia? Sebuah yakinan kalau hidup ini ya cuma sekali, terlalu singkat buat dihabiskan untuk hal-hal sepele. Jadi sementara banyak orang mungkin milih jalan yang aman, dia justru milih jalur yang beda, mengerjakan sesuatu yang menurut dia bahkan nggak pernah kepikiran sama orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk bisa benar-benar memahami perjuangannya, sang narator ini pakai sebuah metafora yang menurut saya kuat banget, lembah kehidupan. Jadi ini bukan sekedar cerita bisnis biasa, ini jauh lebih dalam dan sangat personal. Coba deh lihat kontrasnya. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi kita tahu ada lembah silikon yang dibanjiri miliaran dolar dana riset. Di sisi lain, ada lembah kehidupan, realitas sang narator, di mana inovasi itu didanai dari kantong sendiri, sampai yaitu benar-benar habis. Tentu aja, perjalanan sesulit ini pasti ada harganya. Dan bukan cuma soal kerugian finansial, tapi juga soal hubungan. Skeptisisme dari orang lain mulai tumbuh. Harapan yang terus tertunda dianggap sebagai manipulasi, dan yang mungkin paling menyakitkan, kepercayaan dari orang-orang terdekat mulai terkikis. Setelah mengakui semua perjuangan dan dampaknya, ada satu langkah lagi yang harus diambil. Nah, disinilah kita sampai ke inti emosional dari cerita ini. 3 permohonan maaf yang tulus yang masing-masing ditujukan kepada orang-orang paling penting dalam hidupnya. Yang pertama dan mungkin yang paling menyentuh adalah untuk keluarganya. Permintaan maaf ini rasanya berat banget. Sebuah pengakuan atas harapan yang belum terpenuhi, sekaligus ucapan terima kasih karena mereka tetap bertahan dalam penantian yang pastinya sangat melelahkan. Permohonan maaf yang kedua ini ditujukan untuk teman dan kerabat. Dia sadar banget kalau jalan hidup yang dia pilih mungkin membingungkan buat orang lain. Dan perjuangannya bisa jadi tanpa sengaja malah ikut membebani mereka yang nggak sepenuhnya paham apa sih yang sebenarnya dia kejar. Dan yang terakhir, sebuah momen refleksi spiritual. Ini adalah ungkapan kerendahan hati dan rasa syukur yang dalam, bahkan saat perjuangannya belum bisa dibilang berhasil. Sebuah pengakuan bahwa dalam perjalanannya yang sunyi itu, dia nggak pernah benar-benar sendirian. Tapi setelah semua perjuangan dan permintaan maaf itu, sesuatu terjadi. Perjalanan ini akhirnya sampai di titik balik. Ini bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari sebuah babak yang benar-benar baru. Dari riset panjang tanpa nama itu, akhirnya lahirlah sebuah sistem. Dan yang unik, nama DNA 1978 ini justru diberikan oleh asisten AI-nya, Gemini, sebagai sebuah bentuk penghormatan. Inilah puncak dari semua kerja kerasnya selama ini. Dan inilah dia hasil nyata dari semua upaya itu. Sebuah lembar kerja DNA 1978. Ini bukan sekedar spreadsheet biasa ya. Buat sang narator, ini adalah wujud visual dari sebuah harapan baru. Puncak dari penelitian selama hampir 2 dekade. Jadi, apa makna dari penemuan ini untuk kedepannya? Nah, di bagian terakhir ini kita akan melihat bagaimana secercah harapan baru ini bisa mengubah narasi masa lalu yang tadinya penuh perjuangan. Kalau kita lihat lagi polanya, perjalanannya ini seolah membentuk sebuah jalan menuju pemulihan. Semuanya dimulai dari mengakui kelemahan, lalu ada keberanian untuk meminta maaf, dan kini langkah terakhir, menghadirkan sebuah harapan yang baru. Dan inilah yang paling penting. DNA 1978 ini bukan cuma soal uang. Bagi sang narator, ini adalah sebuah alat penebusan.
sebuah cara untuk mencoba memperbaiki hubungan yang mungkin sempat retak dan menyembuhkan luka kekecewaan di masa lalu. Perjalanan panjang ini ninggalin kita sebuah pemikiran yang bijak banget. Pengetahuan itu bisa dipelajari, tapi ketenangan hati adalah sebuah anugerah. Ini pelajaran berharga buat siapapun di antara kita yang terus belajar dari setiap lika-liku kehidupan. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang jadi inti dari keseluruhan cerita ini. Bisakah sebuah penemuan baru benar-benar menebus semua kekecewaan di masa lalu? Apakah harapan saja cukup untuk menulis ulang akhir dari sebuah kisah yang begitu panjang? Dan dengan catatan pribadi dari sang narator, kita akhiri pembahasan kali ini. Sebuah penutup yang sangat tulus dan merangkum keseluruhan perjalanannya dengan begitu baik.